Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Fitriani, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri bentuk 2, di mana persamaan trigonometri bentuk 2 ini akan menggunakan 3 rumus. Nah, untuk yang pertama, yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, tan X sama dengan B dibagi A. Dan yang terakhir, rumus yang akan kita gunakan yaitu K dikali cos dalam kurung X dikurangi alfa sama dengan C. Nah, itu dia ketiga rumus yang akan kita gunakan di pembahasan persamaan trigonometri bentuk 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal. Saya akan bacakan. Akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan 1 untuk interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis kembali soal di atas. Akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari tahu apa yang sudah diketahui. A, B, C. A-nya kita tulis di sini, karena di sini akar 3 cos, maka kita tulis di sini akar 3. Nah, untuk B-nya kita tulis di sini ada min sin X. X itu sama dengan 1, maka kita tulis min 1. Dan untuk C-nya, sisa angka terakhir yaitu 1. Setelah kita dapat yang diketahui, kita lanjut ke rumus yang pertama. Oke, kita gunakan rumus yang pertama yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita langsung masukkan aja yang sudah tadi diketahui. K sama dengan akar A kuadrat itu kan tadi A-nya itu akar 3. Jadi kita tulis di sini akar 3 kuadrat. Ditambah B-nya berapa? B-nya itu min 1, maka jadi min 1 kuadrat. K sama dengan akar 3 dikuadratkan menjadi akar 9. Maka hasil dari akar 9 itu 3 kali 3. Oke, kita tulis di sini 3. Ditambah B-nya tadi min 1 dikuadratkan, maka menjadi 1. Jadi 3 ditambah 1, jangan lupa di akar. Hasilnya akar 4. Hasil dari akar 4 itu 2 kali 2, maka kita tulis di sini 2. Ini dia hasil dari rumus yang pertama. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Tan X sama dengan B dibagi A. Tan X sama dengan B-nya itu min 1 dibagi A. A-nya itu akar 3. Maka min 1 dibagi akar 3 sama dengan min akar 3. Min akar 3 itu ada di kuadran berapa? Kita cari. 360 derajat dikurangi 30 derajat. Maka hasilnya adalah 330 derajat. Berarti min akar 3 itu ada di kuadran 330 derajat. Maka alfanya 330 derajat. Nah, setelah kita tahu K-nya berapa dan alfanya berapa, kita lanjut ke rumus yang terakhir yaitu K dikali cos dalam kurung X dikurangi alfa sama dengan C. Kita langsung masukin aja. K-nya itu tadi 2 dikali cos dalam kurung X dikurangi alfa. Alfanya 330 derajat sama dengan 1. Cos dalam kurung X dikurangi 330 derajat sama dengan 1/2. Kenapa jadi 1/2? Karena K atau 2 itu tadi pindah ruas. Jadi 1/2. Lanjut, cos dalam kurung X dikurangi 330 derajat sama dengan cos 60 derajat. Karena 1/2 ada di cos 60 derajat. Ditemukanlah hasil dari rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga. Kita lanjut ke tahap yang terakhir. Nah, di tahap yang terakhir kita akan menggunakan rumus persamaan cos. Masih ingat rumus persamaan cos? Ya, ada dua rumus. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, langsung kita ke rumus yang pertama dari persamaan cos. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X dikurangi 330 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan min 330 derajat dipindah ruaskan, jadi hasil 60 derajat ditambah 330 derajat hasilnya 390 derajat. Karena min 330 derajat jika dipindah ruaskan akan menjadi positif, maka hasilnya jadi ditambah. Kemudian ditambah K dikali 360 derajat.
Setelah itu, kita lanjut, K diganti sama dengan 0, maka 390 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya X sama dengan 390 derajat. Dan ini tidak memenuhi interval, karena intervalnya sampai 360 derajat. Kita coba ke K sama dengan min 1. Maka 390 derajat ditambah min 1 dikali 360 derajat, hasilnya X sama dengan 30 derajat. Ini memenuhi interval. Karena kalau kita lanjut K-nya diganti ke 1 atau min 2, itu tidak akan memenuhi interval hasilnya. Kita lanjut aja ke persamaan cos yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka dalam kurung X dikurangi 330 derajat sama dengan alfanya itu 60 derajat, kita minkan karena di rumusnya min alfa, jadi min 60 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan min 330 derajat dipindah ruaskan, maka hasilnya min 60 derajat ditambah 330 derajat, hasilnya 270 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, setelah diketahui, maka kita langsung masukkan aja K-nya diganti sama dengan 0. Maka 270 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya X sama dengan 270 derajat. Dan ini memenuhi interval. Jadi, kalau misalkan kita coba ke 1 atau min 1, itu tidak akan memenuhi interval, karena yang 0 aja udah besar, ya kan? Nah, kita langsung tentukan aja HP-nya berapa. Yang tadi memenuhi interval 30 derajat dan 270 derajat. Jadi, inilah hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.